Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Dataran yang sunyi itu remang-remang. Angin surgawi yang tajam bagaikan bilah pedang yang menghancurkan tanah ke segala arah. Setiap angin di tempat ini tampak seperti benda suci yang tajam. Bahkan, angin itu begitu tajam hingga dapat menembus pertahanan Yuan Power seseorang. Oleh karena itu, jika seseorang terkena angin itu, bahkan seorang ahli tingkat kematian mendalam yang sempurna akan mengalami luka serius. Saat ini, banyak sekali sosok cahaya yang tanpa rasa takut menyerbu ke dataran tandus yang dipenuhi angin kencang. Setelah itu, mereka melepaskan teknik mereka sendiri dalam upaya mencapai bagian terdalam dari dataran tandus itu. Namun, beberapa suara jeritan tajam dan menyedihkan sesekali terdengar setelah pertahanan Yuan Power yang melindungi beberapa ahli, langsung terpotong oleh angin kencang. Tak lama kemudian, tubuh fisik mereka yang kokoh hancur seketika. Setelah setiap tubuh fisik hancur, seberkas cahaya akan berusaha melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Namun, tepat saat sinar cahaya itu hendak melarikan diri, ia akan ditangkap oleh angin kencang. Setelah itu, teriakan putus asa yang menyedihkan akan terdengar, yang menunjukkan bahwa seorang individu yang kuat benar-benar telah kehilangan nyawanya di tempat ini. Oleh karena itu, mengingat betapa berbahayanya tempat ini, tidak mengherankan jika biasanya tidak ada orang yang berani datang. Meskipun angin kencang, tidak sedikit orang yang cakap di sini. Banyak dari mereka bergerak cepat sambil dengan hati-hati menghindari angin kencang yang sangat tajam itu. Hanya ketika mereka tidak punya pilihan lain, mereka akan menggunakan keterampilan mereka untuk melawan angin kencang itu secara langsung. Meskipun mereka masih menderita, mereka berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beruntung itu. Di tengah-tengah sosok-sosok yang bersinar, seberkas cahaya melesat maju dengan momentum yang kuat. Jika seseorang memperhatikan dengan saksama seberkas cahaya itu, orang akan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah istana mini. Cahaya berkumpul di sekitar istana itu dan cahaya itu tampak sangat kuat. Ketika angin kencang itu mencoba mengirisnya, mereka hanya mampu menciptakan riak-riak di permukaannya. Pertahanannya yang kuat menyebabkan banyak orang, yang dengan sengit bertarung dengannya, merasa iri. Istana itu tentu saja adalah istana ilahi misterius milik Lindong. Saat ini, kelompoknya sedang berkendara di dalamnya. Perjalanan mereka jelas beberapa kali lebih nyaman dibandingkan dengan yang ditempuh oleh orang-orang di luar. Pikirannya dengan cepat tenggelam ke dalam istana ilahi misterius sebelum dia menguasainya. Kemudian, dia dengan cepat menghindari banyak angin kencang yang datang saat dia langsung menuju bagian terdalam dari dataran terpencil itu. Sepanjang perjalanan, Lindong bertemu dengan banyak praktisi hebat. Semua praktisi ini menggunakan berbagai teknik untuk menghindari angin kencang. Hal ini membuat Lindong mendesah pelan karena takjub. Wilayah iblis benar-benar dipenuhi dengan banyak bakat tersembunyi dan hebat. Meskipun Lindong sengaja berbicara dengan rendah hati ketika berbicara dengan tetua pertama Zuli sebelumnya, energi mentalnya telah mencapai level Grandmaster Simbol. Oleh karena itu, sangat mudah baginya untuk mengendalikan istana ilahi misterius. Dengan demikian, angin kencang yang semakin kuat di sepanjang jalan tidak menjadi halangan baginya. Ini berlanjut hingga 4 jam kemudian. Ada masalah di depan. Di dalam istana ilahi misterius, Lindong tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat, sebelum ekspresi serius melintas di wajahnya. Gambar yang dipantulkan oleh riak spasial di depannya menunjukkan bahwa ada badai hijau tua yang berputar-putar, yang menghubungkan langit dan tanah, tidak jauh dari mereka. Sementara itu, badai itu berputar dengan kecepatan yang menakutkan dan ketajaman angin kencang di dalamnya, menyebabkan Lindong merasakan dingin di kulitnya. Celestial Tempest, sungguh merepotkan. Tetua pertama Zuli melihat pemandangan ini sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mereka akhirnya bertemu satu sama lain. Semuanya, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk mengendalikan istana ilahi misterius. Kalian semua harus berhati-hati. Lindong memperingatkan mereka dengan ekspresi serius. Kemudian, dia duduk sebelum mengulurkan pikirannya. Segera, dia mengambil alih istana ilahi misterius. Ketika dia melakukannya, banyak simbol kuno di dalam istana juga mulai berkedip, sebelum riak-riak kuat dipancarkan darinya.
Badai hijau tua di dunia luar, bagaikan ular piton yang tak berujung, yang mengamuk terus-menerus. Saat ini, banyak individu kuat telah terperangkap di dalamnya. Meskipun mereka cukup kuat, begitu mereka terperangkap dalam badai itu, tidak masalah seberapa hebat kekuatan Yuan mereka. Setelah banyak angin kencang menyerang mereka, roh iblis mereka hancur seketika bahkan sebelum mereka dapat mencoba melarikan diri. Teriakan tajam dan menyedihkan terus terdengar bagai gelombang. Sementara itu, skenario serupa juga terjadi di kejauhan. Jelas, sebagian besar pakar di sini juga mengalami kendala serupa. Badai surgawi datang dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, area yang terkena dampak akhirnya mencapai istana ilahi misterius. Seketika, penghalang cahaya di permukaannya mulai beriak terus-menerus sementara tubuhnya mulai bergoyang. Terdengar suara dengusan dingin dari dalam istana. Tak lama kemudian, terlihat 10.000 sinar cahaya memancar dari dalam istana ilahi misterius. Setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa benda-benda itu sebenarnya adalah benda-benda suci. Benda-benda suci ini mengelilingi istana ilahi misterius. Saat cahaya keemasan berkilauan, benda-benda itu tampak seperti dinding berlapis besi. Setelah itu, terlihat istana ilahi misterius menyerbu ke depan di bawah perlindungan banyak benda suci. Setelah itu, ia langsung menyerbu ke dalam badai. Angin kencang yang sangat kencang menghantam dinding logam dari segala arah. Setelah itu, orang bisa melihat cahaya terang pada banyak benda suci berubah redup dengan kecepatan yang menakutkan. Hal ini membuat Lindong sangat terkejut. Badai surgawi memang menakutkan. Tidak heran tidak ada yang berani datang ke tempat ini. Kadang-kadang, beberapa benda suci di dinding benda suci akan pecah. Hal ini menyebabkan hati Lindong sakit. Meskipun ada banyak benda suci di istana ilahi misterius, benda-benda itu masih dapat digunakan untuk memperlengkapi bawahannya. Oleh karena itu, sungguh sia-sia jika benda-benda itu dihancurkan dengan cara seperti ini. Meskipun Lindong merasa sakit hati, dia tidak dapat berbuat apa-apa saat ini. Istana ilahi misterius dapat maju dengan kecepatan yang stabil berkat perlindungan dari benda-benda suci. Begitu mereka meninggalkan badai, mereka seharusnya dapat dengan cepat mencapai bagian terdalam dari dataran terpencil itu. Lindong, hati-hati! Namun, saat Lindong bersiap untuk melanjutkan dengan kecepatan ini, suara tetua pertama Zuli dan Liu Qing terdengar bersamaan. Tanah di bawah mereka tiba-tiba terbelah setelah suara mereka terdengar. Setelah itu, terlihat lebih dari selusin tanduk hijau tua berukuran 10.000 kaki menyembul keluar dari bawah tanah, sebelum terbang menuju istana ilahi misterius. Perkembangan yang tiba-tiba ini mengejutkan Lindong. Matanya melirik ke bawah sebelum melihat binatang buas setinggi 100.000 kaki memanjat keluar dari bawah tanah. Sementara itu, binatang buas itu memiliki tanduk besar yang tak terhitung jumlahnya, sementara angin kencang memenuhi tanduk-tanduk itu. Itu adalah binatang bertanduk 10.000. Ketika sesepuh pertama Zuli melihat binatang besar itu, dia mengerutkan kening sebelum berkata. Binatang bertanduk 10.000, Little Flame mengerutkan kening dan bertanya. Binatang iblis yang bermutasi. Mereka tidak terlalu cerdas tetapi memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Dilihat dari ukurannya, mereka seharusnya telah hidup setidaknya selama 1000 tahun. Penatua pertama, kakak Liu Qing, aku harus menyerahkan makhluk itu kepada kalian berdua. Aku harus mengendalikan istana ilahi misterius dan menyerbu keluar dari badai. Kalau tidak, jika kita membiarkan diri kita tertunda oleh binatang buas itu, kita akhirnya akan kelelahan sampai mati oleh badai itu. Lindong berkata dengan suara yang dalam. Zuli dan Liu Qing tersenyum. Ada banyak orang kuat di sini. Bahkan, 10 dari mereka berada di tahap samsara. Oleh karena itu, meskipun sulit untuk menghadapi binatang bertanduk 10.000, itu tidak cukup untuk menghentikan mereka. Lindong mengangguk. Sebuah pikiran terlintas di benaknya sebelum kecepatan istana ilahi misteriusnya meningkat lagi. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan kerusakan yang diderita oleh benda-benda suci, karena dia sepenuhnya melepaskan pertahanannya dan membiarkan angin kencang menghancurkan berbagai benda suci. Binatang bertanduk 10.000 di bawah meraung ke langit. Sementara itu, tanduk-tanduknya yang banyak berlumuran darah. Jelas, ia telah membunuh banyak orang kuat. Matanya yang besar menatap istana ilahi misterius,
yang terletak di tengah badai, sebelum 10.000 tanduk disertai angin kencang bersiul ke depan dan dengan kejam menyapu ke arah istana ilahi misterius. Namun, tiba-tiba terdengar suara dengusan dingin saat 10.000 tanduk mengelilingi istana ilahi misterius. Setelah itu, pilar-pilar Yuan Power yang besar dan perkasa melesat keluar. Pilar-pilar Yuan Power ini mengandung aroma reinkarnasi. Kedua pilar Yuan Power ini, yang mengandung aroma reinkarnasi, bersiul. Seketika, tanduk besar 1000 kaki yang bersentuhan dengan mereka langsung terkoyak, sebelum darah menyembur keluar. Itu seperti hujan darah. Mengom. Binatang bertanduk 10.000 itu menjerit kesakitan setelah diserang oleh serangan-serangan dahsyat itu. Sementara itu, serangan-serangannya menjadi semakin liar dan menakutkan. Namun, kedua pilar Yuan Power itu menjaga istana ilahi misterius dan menjadikannya benteng yang tak tertembus. Oleh karena itu, terlepas dari betapa menakutkannya serangan-serangan dari binatang bertanduk 10.000 itu, mereka tetap tidak mampu menembus istana ilahi misterius. Di dalam istana ilahi misterius, Zhu Li dan Liu Qing mengerutkan kening. Karena mereka berada di tengah badai, setengah dari kekuatan Yuan yang mereka keluarkan digunakan untuk menghancurkan badai. Oleh karena itu, hanya setengah sisanya yang digunakan untuk menghadapi binatang bertanduk 10.000. Karena itu, mereka harus mengeluarkan upaya 2 kali lipat untuk mencapai hasil yang sama. Karena itu, hal ini sangat menguras kekuatan Yuan mereka. Adik Lindong, berapa lama lagi sebelum kita meninggalkan badai? Duan Tao buru-buru bertanya setelah melihat ini. 10 menit, Lindong menjawab tanpa menoleh. Duo Zhu Li mengangguk. Keduanya memejamkan mata dan mengerahkan kekuatan Yuan mereka untuk menangkis serangan gila yang dihujankan dari binatang bertanduk 10.000. Orang-orang yang tersisa di dalam istana ilahi misterius duduk dengan tenang. Namun, mereka semua mengerutkan kening. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya badai surgawi itu. Jika mereka kehilangan perlindungan istana ilahi misterius, mereka pasti akan terpisah bahkan jika mereka bisa melarikan diri. Pada saat itu, kecepatan mereka juga akan sangat berkurang. Istana ilahi misterius itu sunyi. Setelah sekitar 10 menit, Lindong tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Senyum, yang menunjukkan bahwa ia terbebas dari beban berat, muncul di wajahnya. Semua orang bersukacita saat melihat ini. Kemudian, mereka mengalihkan perhatian mereka ke riak spasial dan melihat bahwa mereka telah meninggalkan badai yang mengamuk jauh di belakang mereka. Mereka akhirnya menyerbu keluar dari area yang diliputi badai. Betapa merepotkannya, Little Marten menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, setelah dia melihat suasana santai itu. Lindong mengangguk. Ia melambaikan lengan bajunya sebelum istana ilahi misteriusnya lenyap. Setelah itu, semua orang sekali lagi muncul di dunia luar. Mata mereka mengamati sekeliling mereka secara naluriah setelah mereka muncul. Segera setelah itu, tubuh mereka terdiam. Sementara itu, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat ke depan. Di langit di depan mereka, ada retakan hitam besar setinggi puluhan ribu kaki yang perlahan terbuka. Retakan itu tampak seperti mulut iblis. Sementara itu, energi menakutkan yang tak terlukiskan dipancarkan dari dalam. Lindong menatap retakan spasial hitam itu sebelum ia menghela napas dalam-dalam. Sementara itu, panas yang membakar mulai keluar dari dalam matanya yang hitam. Retakan hitam itu tampak seperti monster yang membentang tanpa henti, sambil menggeliat di langit. Di balik retakan itu, ada kegelapan total. Bahkan dengan energi mental Lindong, dia tidak dapat mendeteksi apa yang terjadi di baliknya. Setelah mereka tiba, Lindong dan yang lainnya memasang ekspresi serius dan tercengang saat mereka menatap retakan hitam itu. Jelas, ruang yang hancur berada di balik retakan itu dan itu juga merupakan wilayah tempat Devouring Master meninggal. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya sebelum dia melirik ke belakangnya. Dengan senyum tipis, dia berkata, sepertinya ada banyak orang yang cakap di sini. Mereka semua datang begitu cepat. Setelah suara Lindong terdengar, banyak sinar cahaya berjuang sebelum mereka menyerbu keluar dari dalam badai surgawi yang jauh di belakang mereka. Dalam beberapa kilatan, mereka telah tiba pada jarak yang cukup dekat dari mereka. Yang pertama muncul adalah para ahli dari suku 9 Phoenix. Berikutnya, adalah para ahli dari suku Kunpeng. Setelah itu, para ahli dari berbagai suku 8 raja juga muncul.
Jelaslah bahwa orang-orang ini semuanya sangat kuat. Selain itu, mereka juga memiliki teknik unik mereka sendiri. Hasilnya, mereka tidak terlalu jauh tertinggal. Dalam waktu kurang dari 10 menit, bagian terdalam dari dataran terpencil yang awalnya sunyi ini, secara bertahap dipenuhi orang. Setelah semua ahli ini bergegas datang, mereka semua mengarahkan pandangan penuh semangat ke arah retakan besar di langit. Sepertinya mereka semua menyadari bahwa sumber keributan baru-baru ini di wilayah iblis berasal dari sana. Namun, mereka yang datang ke sini semuanya adalah individu yang luar biasa. Oleh karena itu, meskipun ruang yang hancur berada tepat di depan mereka, mereka tetap sangat berhati-hati. Bahkan, mereka semua menahan keserakahan mereka dan tidak mengambil risiko apapun. Semua orang sangat berhati-hati. Lindong tersenyum saat melihat suasana hening yang aneh ini. Sementara itu, mata hitamnya yang gelap menatap tajam ke arah retakan hitam itu, sebelum tanpa sadar ia mengepalkan kedua tangannya. Itu karena ia menyadari bahwa simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya, mulai bergetar diam-diam. Lebih jauh lagi, melalui getaran ini, Lindong mampu merasakan hubungan misterius dengan sesuatu di dalam ruang yang hancur itu. Koneksi itu seharusnya berasal dari Devouring Master. Lindong menghirup napas dalam-dalam sebelum melangkah maju. Di sampingnya, Little Marten dan Little Flame sedikit terkejut saat melihat ini. Bagaimanapun, mereka sangat memahami Lindong dan tahu bahwa Lindong sangat berhati-hati. Biasanya, dia tidak akan pernah memilih untuk memimpin di saat-saat seperti ini. Namun, seolah tahu bahwa ini akan terjadi, Lindong tersenyum lembut dan menghibur mereka berdua. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak sebelum dia memimpin dan menyerbu ke celah hitam di depan banyak pasang mata. Kemudian, tubuhnya menghilang. Ketika duo Little Marten melihat ini, mereka berhenti ragu-ragu. Dengan lambaian tangan, anak buah mereka juga bergegas maju. Kemudian, mereka mengikuti dari dekat di belakang Lindong saat mereka menyerbu ke celah itu. Dengan kelompok Lindong memimpin jalan, berbagai individu kuat di belakang tidak bisa lagi menahan diri. Setelah ragu-ragu sejenak, orang-orang dari suku 9 Phoenix dan suku Kunpeng segera bergegas ke celah itu. Riak-riak spasial yang ganas menyerbu Lindong saat ia menyerbu celah spasial itu. Namun, ia tidak melawan. Sebaliknya, ia membiarkan riak-riak spasial itu menyebar di sekelilingnya. Tak lama kemudian, ia merasakan penglihatannya menjadi kabur. Saat ia membuka mata lagi, pemandangan di depannya telah berubah drastis. Setelah menstabilkan tubuhnya, Lindong segera mengamati sekelilingnya. Seketika, tubuhnya membeku. Di depannya, ada tanah tandus tak berujung. Namun, tanah itu dipenuhi dengan jurang yang ukurannya mencapai ratusan ribu kaki. Jurang-jurang ini tampaknya tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, tampaknya terbentuk karena pertarungan yang sangat mengerikan. Tanah ini tampak seperti medan perang kuno yang penuh dengan luka. Bahkan, setelah puluhan ribu tahun, aura kuno yang menakutkan yang merasuki tempat ini tetap sama kuatnya seperti sebelumnya. Melihat ke cakrawala, Lindong melihat beberapa tulang putih padat yang berukuran ratusan ribu kaki. Tulang-tulang itu patah dan orang tidak bisa lagi mengenali bentuknya. Namun, masih ada cahaya fluoresensi yang dipancarkan dari tulang-tulang itu bahkan setelah jangka waktu yang lama, sementara riak-riak seperti sunyi menyebar darinya. Oleh karena itu, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa menakutkannya pemilik tulang-tulang ini puluhan ribu tahun yang lalu. Hah, di mana Little Marten dan yang lainnya? Berada di lingkungan asing ini, setelah Lindong sadar kembali, dia terkejut saat menyadari bahwa tetua pertama Zuli dan yang lainnya tidak ada di sisinya. Seketika, dia mengerutkan kening. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba tersadar. Ternyata retakan spasial itu tidak stabil karena energi liar dan ganas yang merembes keluar dari tempat ini. Akibatnya, mereka yang memasuki retakan itu tersebar secara acak. Suara peluit terdengar dari dekat sementara Lindong mengerutkan kening. Setelah itu, dia melihat 3 sosok bergegas mendekat. Setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa mereka adalah Little Flame, Little Marten, dan Heaven Dragon Demon Commander. Dari apa yang terlihat, mereka bertiga dikirim ke area yang sama dan mereka dapat dengan cepat menemukan satu sama lain. Hanya kalian bertiga? Lindong memandang mereka bertiga dan bertanya. Ya, sisanya seharusnya sudah dipisahkan. Tapi itu tidak masalah.
Kita semua menuju ke bagian terdalam dan kita seharusnya bisa segera bertemu mereka. Si tikus kecil mengangguk. Setelah itu, matanya menyapu tempat ini sebelum dia berkata, tempat ini tampaknya merupakan medan perang kuno yang tertinggal dari zaman dahulu. Ketika Little Marten melihat medan perang kuno yang menyedihkan ini, ia mendesah tanpa sadar. Bencana yang terjadi pada zaman dahulu kala memengaruhi setiap makhluk hidup di dunia dan tidak ada yang selamat. Lindong mengangguk. Ketika dia melihat tulang-tulang besar berserakan di tanah, hatinya hancur. Yimo terkutuk itu benar-benar kuat. Faktanya, bahkan dengan leluhur simbol yang memimpin, mereka hanya berhasil meraih kemenangan tipis. Selain itu, mereka juga meninggalkan banyak bahaya tersembunyi. Salah satu contohnya adalah penjara iblis, yang misterius, yang secara diam-diam telah memperluas pengaruh mereka ke berbagai tempat. Banyak ahli top dari era kuno seharusnya meninggal di sini. Melihat tulang-tulang ini, saya yakin itu milik suku-suku yang hanya ada di era kuno, kata Little Marten. Lindong mengangguk lagi. Dunia binatang iblis jauh lebih makmur selama era kuno dan ada lebih banyak suku penguasa daripada 4 suku saat ini. Namun, suku penguasa lainnya dimusnahkan selama bencana itu. Ayo pergi, kita akan langsung menuju ke istana Dewa Pemakan. Lindong merenung sejenak sebelum mengalihkan perhatiannya ke bagian terdalam dari medan perang kuno. Medan perang kuno ini terlalu luas dan dipenuhi dengan aura menakutkan, yang dapat mengganggu penyelidikan energi mental seseorang. Untungnya, Lindong memiliki simbol leluhur yang melahap. Oleh karena itu, ia masih dapat menentukan arah yang benar berkat koneksi samar yang ia rasakan. Baiklah, trio Marten kecil tidak keberatan. Tindakan terbaik mereka sekarang adalah menemukan istana Dewa Pemakan. Kalau tidak, akan sedikit merepotkan jika orang lain berhasil sampai di sana sebelum mereka. Setelah mengambil keputusan, mereka berempat tidak ragu lagi. Seketika, tubuh mereka bergerak sebelum melesat maju, berubah menjadi 4 sinar cahaya yang menerobos tanah yang sunyi ini. Tak lama kemudian, mereka menghilang di cakrawala. Medan perang kuno ini sangat luas. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 20 menit dengan kecepatan penuh, kelompok Lindong masih belum dapat menemukan ujung medan perang kuno ini. Sementara itu, jumlah tulang-tulang besar di tanah bertambah dan pemandangan ini menyebabkan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Meskipun ini hanya sebagian kecil dari perang dunia besar, masih mungkin untuk menyimpulkan betapa mengerikan dan menakutkannya perang dunia besar itu melalui pemandangan ini. Sepanjang perjalanan, kelompok Lindong juga bertemu dengan banyak orang kuat. Namun, mereka semua bersikap waspada dan tidak menunjukkan niat untuk berinteraksi. Meskipun demikian, Lindong juga senang dengan fakta ini. Bahkan, dia diam-diam bersukacita ketika melihat beberapa dari mereka menuju ke arah yang berlawanan. Bagaimanapun, meskipun Lindong tidak berpikir bahwa mereka dapat menimbulkan banyak ancaman baginya, akan selalu baik jika memiliki satu pesaing yang berkurang. 4 sinar cahaya melintas di langit, sementara mata tajam Lindong mengamati tanah di bawahnya. Dia baru saja akan menambah kecepatannya, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Little Flame, yang berjalan di sampingnya, telah melambat. Dia menoleh untuk melihat Little Flame, hanya untuk menyadari bahwa Little Flame sedikit linglung. Sementara itu, mata harimau Little Flame menatap tajam ke medan perang kuno yang penuh bekas luka di bawahnya. Kakak, sepertinya ada sesuatu di tempat itu yang memanggilku. Little Flame ragu-ragu sebelum menjawab. Lindong terkejut saat mendengar ini. Ia bertukar pandang dengan Little Marten sebelum keduanya terdiam. Setelah merenung sejenak, mereka berempat perlahan mendarat di tanah. Titik tempat mereka mendarat adalah persimpangan retakan besar setinggi ratusan ribu kaki. Sementara itu, kegelapan memenuhi jurang yang dalam itu. Panggilan itu datang dari tempat ini. Lindong menunjuk ke jurang yang tampaknya tak berdasar dan bertanya. Ya. Little Flame merenung sejenak sebelum mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia mengusap kepalanya dan tertawa getir. Darah di seluruh tubuhku menjadi jauh lebih panas setelah aku sampai di tempat ini. Mengapa ini terjadi? Lindong sedikit terkejut. Sebelumnya, saya menyebutkan bahwa ada banyak suku di medan perang kuno ini, yang hanya ada selama era kuno. Karena Little Flame memiliki garis keturunan suku Heavenly Devil Tiger, jika dia merasakan sesuatu di bawah, kemungkinan besar karena ada leluhur suku Tiger yang sudah mati di bawah.
Namun, saya tidak tahu dari suku mana leluhur itu berasal. Little Marten menyuarakan pikirannya. Bukankah kita akan mengetahuinya setelah kita melihatnya? Lindong tersenyum. Pikirannya bergerak sebelum bola cahaya energi mental berwarna putih keperakan muncul dari telapak tangannya. Setelah itu, ia melemparkannya langsung ke dalam jurang yang dalam. Bola cahaya energi mental meledak sebelum cahaya terang berhamburan seperti matahari, mengusir kegelapan di dalam jurang yang dalam. Setelah kegelapan di dalam jurang yang dalam itu menghilang, mata kelompok Lindong tiba-tiba mengecil. Itu karena mereka bisa melihat makhluk besar di dasar jurang yang dalam itu. Sementara itu, kebrutalan yang tak terlukiskan menyebar darinya. Makhluk besar itu berukuran hampir 10.000 kaki. Sementara itu, tubuhnya berwarna hitam dan putih murni. Sekilas, tampak seperti yin yang sedang melayang. Sementara itu, ada juga satu sayap putih dan satu sayap hitam di punggungnya. Makhluk itu tergeletak di tanah dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, keganasan yang luar biasa dan tak tertandingi menyebar darinya, sudah cukup untuk menyebabkan ekspresi Lindong menjadi serius. Dari suku harimau mana dia berasal? Kelihatannya aneh sekali. Komandan Iblis Naga Langit bertanya tanpa sadar. Di antara suku harimau saat ini, 3 suku besar adalah suku harimau iblis surgawi, suku harimau jurang kegelapan, dan suku harimau petir pengguncang tanah. Namun, jelas bahwa anggota ketiga suku ini tidak sehebat harimau hitam putih besar di depan mereka. Lindong perlahan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Little Marten. Yang terakhir menghela napas dalam-dalam. Ekspresinya serius saat dia mengucapkan setiap kata dengan hati-hati, salah satu suku penguasa kuno, Darkness Saint Tiger. Lindong dan Komandan Iblis Naga Langit tercengang ketika mendengar nama ini. Lagi pula, suku harimau ini tidak lagi ada di dunia binatang iblis saat ini. Harimau suci kegelapan dapat dikatakan sebagai nenek moyang suku harimau saat ini. Namun, karena perang dunia pada zaman kuno itu, harimau suci kegelapan punah, dan garis keturunan mereka tidak berlanjut. Hal ini menyebabkan suku harimau saat ini mengalami kemunduran secara bertahap, dan mereka akhirnya kehilangan status penguasa sebelumnya. Little Marten menjelaskan. Saya pernah membaca tentang hal itu dalam sebuah teks kuno. Suku harimau suci kegelapan sangat kuat. Saat itu, salah satu leluhur mereka sangat kuat, dan banyak Yimo yang kuat tewas di tangannya. Bahkan di era kuno itu, dia bisa dianggap sebagai ahli kelas atas. Lindong tanpa sadar terdiam saat mendengar ini. Tampaknya suku harimau suci kegelapan ini memang luar biasa pada zaman kuno itu. Sayangnya, orang tidak dapat lagi menemukan anggota suku ini dengan garis keturunan yang sama di dunia saat ini. Kerangka di depan kita ini mungkin adalah harimau suci kegelapan yang terakhir. Si Marten kecil mendesah pelan. Suku ini, yang dulunya terkenal di seluruh dunia, kini telah lenyap begitu saja. Sebuah fakta yang pasti membuat orang merasa sedih. Kakak, bagaimana kalau kita turun dan melihat-lihat? Mata harimau Little Flame menatap makhluk besar di dasar jurang yang dalam. Wajahnya memerah saat ini. Jelas, hatinya dipenuhi dengan emosi yang kuat. Suku harimau suci kegelapan bagaikan leluhur bagi mereka yang memiliki garis keturunan suku harimau seperti dirinya. Wajar saja jika ia merasa sangat emosional saat melihatnya. Lindong tidak keberatan dengan hal ini. Dia mengangguk dan mereka berempat melesat maju. Tubuh mereka berkelebat beberapa kali dan muncul di dasar jurang yang dalam. Baru setelah muncul di dekat harimau suci kegelapan, Lindong benar-benar merasakan keganasan yang tak tertandingi darinya. Meskipun harimau suci kegelapan ini tidak lagi hidup, tekanan samar yang ada masih menyebabkan darah di dalam tubuh Lindong bergejolak. Little Flame menatap tajam ke arah tubuh besar Darkness Saint Tiger. Setelah ragu-ragu sejenak, dia perlahan melangkah maju dan mengepalkan tangannya. Jari-jarinya menusuk telapak tangannya dan darah mengalir keluar. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya yang berdarah dan akhirnya dengan lembut meletakkannya di kepala besar harimau suci kegelapan sambil berlutut dengan satu kaki. Ini tampaknya merupakan formalitas yang sangat kuno. Trio Lindong berdiri di belakang Little Flame. Mata mereka mengamati sekeliling dengan waspada, bersiap menghadapi perubahan situasi yang tiba-tiba. Darah segar mengalir dari telapak tangan Little Flame. Setelah itu, darah berubah menjadi banyak garis darah dan meresap ke dalam tubuh harimau kegelapan yang besar.
Setelah darah meresap, sinar cahaya mulai muncul di tubuh harimau suci kegelapan. Cahaya perlahan naik saat tubuh harimau suci kegelapan yang besar berangsur-angsur memudar. Tatapan mata Lindong terpaku pada cahaya yang muncul. Matanya terfokus dan melihat bahwa cahaya yang muncul itu berkumpul di udara. Pada akhirnya, cahaya itu berubah menjadi harimau cahaya hitam dan putih mini. Mata harimau dari harimau hitam putih itu bergetar. Akhirnya, mata itu perlahan terbuka. Mata harimau itu dipenuhi dengan aura kuno dan perubahan besar. Ketika mereka melihat Little Flame, riak-riak muncul di dalamnya. "Keturunanku!" Suara serak kuno keluar dari mulut harimau hitam putih bercahaya itu, bergema di dalam jurang yang dalam. "Leluhur!" Little Flame berlutut dengan satu lutut di tanah. Mata harimaunya menatap harimau hitam putih terang. Darah yang mengalir di tubuhnya menyebabkan ketulusan dan emosi yang kuat terungkap di wajahnya. Harimau hitam putih itu tersenyum seolah-olah beban berat telah terbebas darinya. Tak lama kemudian, ia membuka mulutnya untuk berbicara. Namun, kata-kata itu jelas hanya tersampaikan ke telinga Little Flame. Ketiga Lindong tidak dapat mendengar apapun. Little Flame tetap berlutut dengan satu kaki sambil mendengarkan suara kuno yang terpancar ke telinganya. Butuh waktu lama sebelum akhirnya dia mengangguk. "Haha, penantianku selama puluhan ribu tahun akhirnya terbayar. Aku akhirnya bisa beristirahat dengan tenang." Harimau hitam putih itu berkata dengan suara yang sangat tua, suara yang juga dipenuhi dengan rasa lelah. "Sudah takdir kita bertemu. Semoga garis keturunan sukuku tidak berakhir di sini." Suara harimau cahaya hitam putih terdengar. Setelah itu, tubuhnya perlahan memudar saat cahaya menyebar. Hanya manik hitam dan putih yang tersisa mengambang di udara. Riak yang tak terlukiskan terpancar dari dalam manik hitam putih, sementara darah tampak mengalir di permukaan manik. Little Flame menatap kosong ke arah manik hitam putih, yang terbentuk dari garis keturunan terakhir dari Darkness Saint Tiger. Tak lama kemudian, dia berdiri dengan ekspresi serius dan mengulurkan tangannya. Manik hitam putih itu melayang turun ke tangannya. Lindong tersenyum tipis saat melihat ini. Tampaknya Little Flame diberkati oleh takdir. Bagaimanapun juga, dia berasal dari suku Tiger, dan jika dia bisa mendapatkan garis keturunan terakhir dari Darkness Saint Tiger ini, itu akan sangat bermanfaat untuk pelatihannya di masa depan. Keempat orang di dasar jurang itu bersukacita karena hadiah yang mereka peroleh. Namun, tepat saat manik hitam putih itu hendak mendarat di tangan Little Flame, sebuah perubahan yang tidak biasa terjadi. Suara angin kencang terdengar dan sebuah sosok muncul dengan gaya seperti hantu. Sosok itu segera meraih manik hitam putih itu. Lindong dan Little Marten bereaksi bersamaan saat hawa dingin yang kuat muncul dari mata mereka. Namun, Lindong masih yang tercepat. Cahaya putih keperakan melesat di udara dan muncul di depan manik hitam putih dalam sekejap. Cahaya itu menyebar, membentuk lengkungan cahaya tipis. Sosok itu mendengus dingin saat melihat bahwa dirinya telah dihalangi dan melayangkan pukulan. Kekuatan yang besar dan dahsyat melonjak dan menghantam penghalang cahaya yang tampaknya tipis itu dengan kekuatan gunung. Namun, pukulan ini hanya menyebabkan busur cahaya itu tenggelam seolah-olah terbuat dari kapas. Setelah tenggelam hingga batasnya, busur cahaya itu mengeluarkan suara ledakan saat memantulkan gaya tersebut. Sosok itu terkejut dan langsung terlempar ke belakang karena kekuatan yang dihasilkan. Kakinya menginjak tanah berulang kali untuk menstabilkan dirinya. Dengan bantuan respons Lindong yang secepat kilat, Little Flame berhasil meraih manik hitam putih itu dan langsung menelannya dalam sekali teguk. Baru kemudian dia menatap orang yang telah mengganggu itu dengan ekspresi marah. "Siapa kamu? Apa kamu tidak tahu apa yang disebut siapa cepat dia dapat?" Komandan Iblis Naga Langit berteriak dingin. "Heh, siapa cepat dia dapat dalam situasi seperti ini? Apakah kau benar-benar berpikir aku bodoh?" Sosok itu tertawa dengan cara yang aneh. Setelah itu, dia menampakkan dirinya. Orang ini mengenakan jubah abu-abu. Tubuhnya besar dan wajahnya tampak kasar. Kekuatan Yuan yang perkasa mengelilingi tubuhnya. Kekuatan Yuan ini melonjak dan bergejolak, berubah menjadi harimau hitam yang ganas di belakangnya. "Kamu, dari suku harimau jurang kegelapan?" Ekspresi Little Flame menjadi suram saat dia menatap orang ini. "Haha, penglihatan yang bagus sekali."
Sosok itu tertawa keras dan berkata, "Aku Luolai, komandan pertama suku harimau jurang kegelapan." "Haha, aku Luoteng, komandan kedua dari suku harimau jurang kegelapan." Tawa lain terdengar setelah orang pertama berbicara ketika sosok seperti hantu datang menyapu dinding gunung di dekatnya, dan muncul di sisi Luolai. "Jadi, mereka adalah anggota suku Dark Abyss Tiger. Kalian benar-benar berani merebut sesuatu yang disukai oleh suku Celestial Demon Marten milikku." "Benar-benar berani." Little Marten menatap mereka berdua. Matanya sedingin es saat dia terkekeh dingin. "Haha, memang sulit untuk menyinggung suku Celestial Demon Marten. Namun, ada baiknya menyinggung mereka demi garis keturunan terakhir dari Darkness Saint Tiger." Ekspresi di mata Luolai berubah saat dia tertawa. "Teman dari suku Celestial Demon Marten, kau seharusnya tahu betapa pentingnya garis keturunan Darkness Saint Tiger bagi suku Tiger kami. Jika kau memberikannya kepada kami, suku Dark Abyss Tiger kami akan mengikuti setiap perintah dari suku Celestial Demon Marten di masa mendatang. Bagaimana menurutmu?" "Suku Celestial Demon Martenku tidak tertarik pada suku Dark Abyss Tigermu. Karena saudara ketigaku menginginkan benda ini, sebaiknya kalian semua tidak berpikir untuk mengambilnya. Jika kalian pergi sekarang, kakek Marten dapat menganggapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa," kata Little Marten dengan suara samar. Luolai menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. "Sepertinya kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai hari ini." Meskipun menyinggung suku Celestial Demon Marten sangatlah merepotkan, Luolai juga jelas menyadari pentingnya garis keturunan terakhir dari Darkness Saint Tiger. Jika mereka mendapatkannya, bahkan mungkin bisa mendapatkan kembali ketenaran yang dimiliki Darkness Saint Tiger di era kuno itu. Pada saat itu, mereka pasti akan mampu menyatukan suku Tiger dan sekali lagi bangkit ke tingkat suku penguasa. "Dengan damai? Hanya dengan kalian berdua?" Tatapan mata Little Marten tampak mengintimidasi saat dia tertawa dingin. "Hanya kalian berdua tidak memenuhi syarat untuk merebut sesuatu dari tangan kakek Marten. Akan lebih masuk akal jika pemimpin sukumu yang melakukannya." Lindong menatap keduanya dengan tatapan dingin. Duo Luolai jelas telah melangkah ke tahap samsara. Namun, keduanya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi kelompok mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki total 4 anggota. "Memang, hanya kami berdua tidak akan bisa menghentikan kalian semua." Luolai menyeringai. Ekspresinya aneh saat dia berkata, "Namun, suku harimau jurang kegelapan kita bukanlah satu-satunya yang mengincar garis keturunan terakhir harimau suci kegelapan ini." Mata Lindong mengeras setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat banyak suara angin kencang tiba-tiba muncul di atas jurang yang dalam. Setelah itu, dia melihat 4 sinar cahaya lainnya melesat, sebelum akhirnya muncul di udara di atas. Cahaya itu memudar dan berubah menjadi 4 sosok. Mereka semua memiliki aura seperti lautan yang kuat. Mereka bertubuh tegap dan memiliki yuan power yang tak terbatas. Jelas, mereka semua adalah individu yang sangat kuat yang telah melangkah ke tahap samsara. Suku harimau iblis surgawi, suku harimau petir pengguncang tanah. Little Flame memandang keempat individu kuat yang muncul dan mengerutkan kening. Sepertinya 3 suku harimau besar dari dunia binatang iblis telah berkumpul di sini. Lindong perlahan-lahan mengepalkan tinjunya saat dia berkata dengan suara samar. Ekspresi Little Marten dingin. Orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana memilih waktu terbaik untuk bertindak. Kebetulan saja mereka terpisah dari kelompok utama. Dari kelihatannya, orang-orang ini jelas berencana untuk mengambil kesempatan ini untuk merampok mereka. "Haha, ini pasti komandanian dari Istana 4 Titan, kan? Kau memiliki garis keturunan dari suku harimau iblis surgawi di tubuhmu dan dapat dikatakan sebagai anggota suku kami. Jika kau menyerahkan garis keturunan terakhir dari harimau suci kegelapan, kau akan menjadi pahlawan suku harimau iblis surgawi kami." Dua lelaki tua kurus berjubah hitam memperlihatkan kilatan terang di mata mereka saat mereka menatap Little Flame dan berkata sambil tersenyum. Little Flame mengerutkan bibirnya dan tertawa. Orang-orang dari suku Heavenly Devil Tiger ini jelas-jelas sampah. Sepertinya kalian semua benar-benar berniat untuk menjadi musuh Istana 4 Titanku, suku Naga dan suku Celestial Demon Marten. Bagus, sangat bagus. Mata Lindong sedingin es. Dia menatap para ahli dari 3 suku harimau besar dan perlahan mengangguk.
Suaranya yang rendah mengandung amarah yang tertahan dan niat membunuh saat bergema di dalam jurang yang dalam. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi para anggota dari 3 suku harimau besar sedikit berubah. Namun, setelah memikirkan tentang pentingnya garis keturunan harimau suci kegelapan, mereka semua menggertakkan gigi saat cahaya yang tidak menyenangkan mengalir di mata mereka. Lindong menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi kejam yang sama juga muncul di matanya. Dia bertukar pandang dengan Little Marten dan mereka berdua mengangguk, sementara aura jahat muncul di wajah mereka. Dalam kasus itu, mereka hanya bisa membunuh mereka.